Papa meninggal, Ma. Sedih ya? Bingung. Deket juga enggak. Dark joke nih ya. Tim apa yang gak disukain Ilham? Yatim, cuak. Bayangkan jika kamu bisa berbicara dengan dirimu sendiri di masa kecil. Bukan sekadar melihat foto lama atau mengenang momen polos di masa lalu, tetapi benar-benar ngobrol, bertukar pikiran, bahkan berdebat dengan versi kecil dirimu yang lugu namun kadang menusuk lewat kata-kata polosnya. Itulah yang dialami Gema yang diperankan oleh Omara Estehlal dalam film terbaru karya Christo Immanuel berjudul Tinggal Meninggal. Sebuah film komedi gelap yang sejak awal diumumkan sudah bikin publik penasaran karena premisnya yang tidak biasa. Gema adalah pria dewasa yang tinggal sendirian. Hidupnya berjalan datar dengan pekerjaan biasa, interaksi sosial minimal, dan rasa kesepian yang ia coba abaikan. Hingga suatu hari, tanpa peringatan, ia mulai berkomunikasi dengan versi kecil dirinya sendiri, yaitu Gema kecil, sosok dirinya saat duduk di bangku taman kanak-kanak, yang membuat situasi ini makin aneh. Gema kecil tidak muncul sebagai sosok khayalan biasa. Ia seolah hidup, hadir secara fisik, dan dapat diajak bicara layaknya manusia sungguhan. Awalnya, perbincangan mereka ringan, penuh dengan gurauan polos yang absurd. Namun, seiring waktu, obrolan ini mulai memunculkan komentar-komentar yang, walau terdengar lucu, ternyata menyimpan makna yang cukup dalam. Salah satu dialog yang paling banyak dibicarakan dari cuplikan promosi adalah ketika Gema kecil berkata dengan polos, "Kalau ibu kamu meninggal, teman-teman kantor pasti mulai peduli sama kamu." Kalimat ini memicu tawa karena timing dan kepolosannya, tetapi sekaligus meninggalkan rasa getir karena membicarakan kematian dan perhatian manusia dalam satu napas. Itulah kekuatan tinggal meninggal. Ia tidak hanya menjual tawa receh atau humor slapstick. Christo Immanuel, yang dikenal sebagai komika dan konten kreator dengan kecerdasan humor khas, membawa dark jokes ke level yang lebih tinggi. Humor di sini tidak hanya untuk membuat penonton tertawa, tetapi juga untuk memancing refleksi tentang kesepian, pencarian validasi, dan arti hidup. Dialog-dialog antara Gema dan dirinya yang kecil menjadi pusat narasi. Dari obrolan sepele seperti rasa benci terhadap sayur sop, hingga percakapan serius tentang kematian, kehilangan, dan bagaimana manusia mencari perhatian, semua disajikan dengan ton yang ringan tapi tetap menohok. Sejak diumumkan oleh Imaginary Pictures, Tinggal Meninggal sudah dikelilingi aura misteri. Bukan hanya karena premisnya yang aneh, tapi juga karena cara promosi yang nyeleneh. Salah satu momen paling menarik adalah saat mereka membagikan video di balik layar sesi reading naskah. Dalam video tersebut, para aktor hadir dengan pakaian serba hitam, layaknya menghadiri acara pemakaman. Satu persatu, mereka memasukkan nama mereka ke dalam sebuah kotak misterius. Karakter Gema tidak digambarkan sebagai tokoh sempurna. Ia canggung, gugup, sulit bergaul, dan menyimpan trauma masa kecil akibat absennya orang tua. Sifatnya yang tertutup membuatnya sering merasa diabaikan. Dari situlah, kebutuhan untuk dilihat oleh orang lain tumbuh menjadi bagian penting dari konflik pribadinya. Gema kecil, di sisi lain, menjadi cermin yang menyoroti semua sisi rapuh Gema dewasa. Ia polos tapi belak-belakan, mengungkapkan hal-hal yang sering kita sembunyikan dari diri sendiri. Melalui interaksi mereka, penonton diajak melihat bahwa masa kecil bukan hanya soal kenangan indah, tetapi juga akar dari banyak persoalan psikologis yang kita bawa hingga dewasa. Christo Immanuel membawa keberanian untuk mengeksplorasi cerita yang tidak lazim di perfilman Indonesia. Tinggal Meninggal bukan sekadar komedi, melainkan eksperimen naratif yang menggabungkan humor gelap, drama psikologis, dan sentuhan misteri. Alih-alih menggunakan formula komedi yang aman, Christo justru memilih jalur yang berisiko, membuat penonton tertawa sambil merasa tidak nyaman. Dan dari reaksi awal yang beredar, eksperimen ini tampaknya berhasil. Kekuatan film ini bukan hanya di premisnya, tetapi di eksekusinya yang matang.
Perpaduan sinematografi bergaya realis dengan ton warna yang agak suram menciptakan kontras menarik saat bercampur dengan dialog-dialog komedi. Musik latar pun tidak selalu ceria, kadang malah sepi dan sendu yang mendorong penonton untuk merenung di tengah tawa. Jika selama ini komedi Indonesia banyak bermain di ranah slapstick, parodi, atau komedi situasi ringan, maka Tinggal Meninggal menawarkan sesuatu yang berbeda. Dark jokes yang disajikan tidak asal lempar, melainkan dibangun lewat konteks yang tepat. Penonton dibuat tertawa bukan hanya karena kata-katanya lucu, tetapi karena mereka memahami absurditas situasi yang dialami karakter. Meski dibungkus komedi, Tinggal Meninggal juga mengandung kritik sosial. Salah satunya tentang bagaimana masyarakat seringkali baru menunjukkan kepedulian ketika seseorang mengalami kehilangan atau tragedi. Lewat karakter Gema, penonton diajak melihat realitas getir. Kesepian bisa menimpa siapa saja, bahkan mereka yang terlihat baik-baik saja. Dan terkadang, perhatian yang kita cari datang dari momen-momen paling kelam dalam hidup. Selain itu, film ini juga membicarakan soal kesehatan mental, hubungan keluarga, dan tekanan sosial dengan cara yang tidak menggurui. Semua disampaikan lewat obrolan santai yang mengalir alami, membuat pesan yang disampaikan terasa organik. Secara visual, Tinggal Meninggal punya gaya yang cukup unik untuk film komedi Indonesia. Banyak adegan diambil dengan komposisi frame yang simetris, pencahayaan lembut namun sedikit kusam, serta pemilihan lokasi yang terasa nyata, dari apartemen sederhana hingga taman kota yang sepi. Pilihan ini memperkuat kesan bahwa film ini tidak hidup di dunia komedi, melainkan di dunia nyata, di mana absurditas hadir justru karena kenyataan itu sendiri. Dengan segala keunikannya, Tinggal Meninggal berpotensi membuka jalan bagi genre dark comedy yang lebih berani di Indonesia. Jika berhasil, film ini bisa membuktikan bahwa penonton kita siap menerima humor yang cerdas dan tidak selalu aman. Lebih dari itu, film ini juga bisa menjadi pembicaraan hangat di festival film, baik lokal maupun internasional, karena premisnya yang universal, tentang berdialog dengan masa kecil dan menghadapi sisi tergelap diri sendiri. Tinggal Meninggal bukan sekadar film komedi. Ia adalah kombinasi antara humor gelap, drama introspektif, dan kritik sosial yang dibungkus dalam cerita absurd namun emosional. Christo Immanuel membuktikan bahwa komedi bisa lebih dari sekadar lucu-lucuan. Ia bisa menjadi cermin yang memantulkan sisi paling rapuh dari diri manusia, sambil tetap mengundang tawa. Tinggal Meninggal pada akhirnya adalah film yang menyenangkan untuk penonton yang ingin menikmati dark jokes tanpa terlalu memikirkan logika cerita. Ia berhasil menghibur dengan gaya humor khas. Perpaduan solid antara drama psikologis, misteri, dan komedi gelap